Nah, ini Marcel dan juga pemirsa ya berbicara soal cek kesehatan gratis. Salah satu pemeriksaannya ini adalah talasemia. Ya, betul sekali Gemana. Kalau bicara soal talasemia, ini pemirsa merupakan sebuah penyakit kelainan pada sel darah merah. Sebenarnya talasemia ini bisa dicegah melalui ada yang namanya pemeriksaan atau screening sejak dini calon orang tua. Sayangnya pemirsa, masih banyak yang masih belum mengetahui dan juga menyadari kondisi genetik dari para orang tuanya ini ya. Marcel. Nah, kita simak bersama pemirsa seperti apa kisahnya berikut ini dalam Cerita Pagi, kisah penyintas talasemia berjuang mencari darah. Indonesia disebut berada dalam sabuk talasemia dunia. 8 hingga 22 juta penduduk membawa genetik talasemia dan berpotensi muncul pada keturunannya. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah genetik ketika kedua orang tua membawa sifat genetik talasemia. Seperti yang harus dialami seorang anak bernama Badrina Nidaan Kofia. Anak berusia 6 tahun ini harus menjalani transfusi darah setiap 2 minggu sekali. Penyakit yang hingga kini belum ada obatnya sudah dialami olehnya sejak lahir. Sungguh perjalanan yang tidak mudah bagi Faiz dan Sahra, kedua orang tua Nida yang harus menyaksikan anaknya menjalani pengobatan transfusi darah seumur hidupnya. Sama dokter disangkanya anemia pertamanya, sempat dirawat, ditransfusi, setelah selesai keluar, pulang, 3 bulan kemudian kembali sakit lagi dengan gejala yang sama, panas tinggi lagi, terus kejang ya, yang kedua kejang? Kedua enggak, tapi punya panas tinggi lagi lah. Pokoknya 1 bulan kemudian kita kembali lagi, begitu diperiksa kadar HB-nya rendah lagi, sama dokter ini sudah disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Cipto untuk diperiksa apa mungkin talasemia atau enggak. Nah, singkat cerita kita ke Rumah Sakit Cipto, periksa darahnya, kemudian setelah dianalisa, ya itu udah terkonfirmasi lah anak saya itu menderita talasemia mayor. Secara medis katanya belum ada obatnya ya untuk bisa sembuh dari talasemia kecuali lewat prosedur transplantasi sumsum tulang belakang yang itu biayanya juga sangat-sangat besar ya. Terus di Indonesia nggak tahu ada yang bisa apa enggak. Sakitnya tusukan jarum suntik sudah biasa dirasakan oleh anak yang baru saja lulus taman kanak-kanak ini. Nida harus merelakan waktu sekolahnya setiap 2 minggu sekali untuk menjalani transfusi darah agar bisa beraktivitas layaknya anak normal. Pahitnya rasa obat juga harus Nida rasakan setiap harinya untuk memastikan tak ada efek samping dari transfusi darah yang ia jalani. Untuk kalau dulu kami sih sering sounding gitu. Nida kalau ke rumah sakit transfusi itu berarti Nida mau biar lebih sehat, gitu, biar bisa lebih aktivitasnya lebih kayak biasa gitu. Dua-duanya carrier. Punya pembawa sifat talasemia lah di tubuh kita, di gen kita gitu. Jadi karena saya dan istri sama-sama pembawa sifat talasemia atau istilahnya itu talasemia minor, menikah ketemu anaknya yang jadi talasemia mayor. Hal yang sama juga harus dialami oleh Andri Ganda dan istrinya Michelle Scarlett. 2 anak mereka harus menderita beta mayor talasemia. Anak pertama mereka, Conan, harus melakukan transfusi darah setiap bulan secara rutin. Talasemia mayor ini yang kita butuh darah setiap bulan, bahkan 2-4 minggu gitu loh. Jadi ada bulan-bulan tertentu juga stok PMI kosong, contohnya Lebaran gitu loh. Dan ketika kosong, akhirnya kita betul-betul harus cari mandiri gitu, minta pertolongan siapapun yang bersedia untuk nyumbangin untuk donor darahnya supaya kita bisa dapat. Demi berjuang hidup, Conan kecil harus menjalani transplantasi sumsum tulang belakang, namun Tuhan berkata lain. Ada cara lainkah? Ada, yaitu ditransplantasi sumsum tulang belakang. Tetapi tidak menjadi jawaban utama. Pertama, karena pasti masalah biaya. Harga starting price-nya aja udah mulai miliaran rupiah. Pertama. Kedua, masih belum bisa dinyatakan 100% berhasil. Sebagai contoh sendiri adalah anak kami yang pertama. Dengan
tingkat kesuksesan 95%, ternyata anak kami yang pertama gagal. Gagalnya bukan gagal dalam arti gagal transplannya, tapi ternyata setelah transplant ini masih banyak prosedur-prosedur yang harus dilakukan, perawatan-perawatan ekstra intensif yang ternyata bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi pada pasien. Kini Andri dan Michelle harus berjuang untuk anak kedua mereka, Kristal yang juga mengidap beta mayor thalassemia. Kenapa dicegah? Karena jadi berhubungan dengan rumah sakit seumur hidup setiap bulan. Kedua, harapan hidupnya anak-anak ini jadi kesehatannya jadi makin buruk. Ketiga itu sebenarnya mahal. Mahal itu kenapa? Transfusi darah sendiri ini mahal gitu. Apalagi obat-obatnya. Nah, obat untuk elasi besi yang namanya untuk menghilangkan zat besi dalam darah ini, harganya itu satu botol obat itu untuk sebulan itu 3 juta per 10 kg berat badan per bulan. Jadi kalau anakku itu 20 kilo, berarti sebulan 6 juta hanya untuk obat. Belum termasuk suplemen, belum termasuk transfusi, dan apalagi keperluan primer lainnya, makan, sekolah, dan lain-lain. Sudah di atas UMR. Sudah di atas UMR, jadi aku bilang, makanya kenapa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini 10 juta loh gitu, nyarinya aja udah ngap-ngapan gitu kan. Nah, dan ini bisa dicegah gitu kan, kenapa nggak dicegah aja gitu. Meski berat, Andri dan Michelle tetap harus berupaya untuk memastikan Kristal mendapat pengobatan yang ia butuhkan. Namun keduanya mengaku kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua pengidap thalassemia. Kita nggak pernah teredukasi. Ketika kita mengalami, kita panik dong, Tapi ternyata ketika lihat ke belakang, kita benar-benar cari, ternyata sudah pernah ada awareness kayak campaign tentang thalassemia, tapi nggak pernah kedengeran gitu loh. Jadi nggak pernah kedengeran masif. Padahal thalassemia ini kalau misalnya, untuk saat ini thalassemia itu sudah nomor 5 terbanyak menghabiskan anggaran BPJS dengan kira-kira 10.000 sampai 15.000 penderita saja. Masalahnya ini kalau nggak dicegah, ini akan jadi nomor 1 yang paling banyak menghabiskan BPJS gitu loh. Karena ini satu-satunya kelainan yang bisa dicegah. Dari pengalaman pribadi Andri dan Michelle, muncullah sebuah yayasan bernama Yayasan Menuju Generasi Sehat. Salah satu fokusnya adalah edukasi dan deteksi dini thalassemia kepada masyarakat. Diabetes, jantung, kanker itu kan memang nggak bisa dicegah. Tinggal kapan ada munculnya bawaan dari tubuh seseorang. Tetapi kalau thalassemia ini kita bisa cegah tadi dengan edukasi dan screening. Nah, bagaimana supaya setidaknya kita membantu pemerintah, tidak menunjuk pemerintah terus yang harus bekerja. Kami berharap dengan ini juga kementerian bisa melihat dan melirik kami untuk mengendorse bersama-sama gitu, karena akan menjadi bagus dan kuat bisa kita saling bergandengan tangan ya, karena ego kita mencintai dasarnya kata cinta, tapi akhirnya kamu membuat suatu masalah yang merupakan nyawa hidup seseorang, yaitu anak kamu sendiri, dengan biaya yang mahal, waktu yang mahal, pengorbanan psikologi yang juga cukup tinggi. Itu rasanya akan menjadi sesuatu perjuangan yang lebih daripada kamu harus menghentikan hubungan tersebut. Sungguh perjalanan yang tidak mudah bagi kedua orang yang menjadi satu dan memiliki anak mengidap thalassemia. Namun, apapun kondisinya, selalu ada cinta dan kasih sayang di antara mereka untuk berjuang. Tim Liputan Metro TV.